bermimpi? Tentu jawaban kita semua sama, iya, saya pernah bermimpi. Baik Gerald, Glendy, pasti Tirsa pasti juga Demi juga mengimpi. Dan bahkan orang dewasa juga biasa bermimpi. Dan tahu nama mimpi adalah bunga-bunga tidur, dan tahu nama mimpi adalah sebuah isyarat dari alam, dan juga nama satu isyarat dari Allah atau firasat yang bersumber dari Allah. Dan itu semua benar. Ya, dan juga tahu bermimpi karena hayalannya terlalu jauh sehingga ia memimpikan hayalan itu. Itu juga benar. Namun bacaan kita saat ini mengisahkan suatu mimpi yang dialami langsung oleh Yusuf ketika ia berusia remaja atau sekitar 17 tahun menurut bacaan kita di ayat 2. Peristiwa ini merupakan peristiwa yang menambah rentan atau menambah semakin jauh jarak antara saudara-saudara Yusuf. Mengapa? Karena sebelum ada mimpi ini, ya memang Yusuf ini dibenci oleh saudara-saudaranya karena ia lebih disayangi oleh orang tuanya, dan juga ia tampil beda dari saudara-saudaranya. Ia jujur dan berani mengungkapkan setiap kekeliruan yang dilakukan saudara-saudaranya di hadapan ayah mereka. Nah, sehingga ia menjadi seorang anak yang hampir terisolasi dari saudara-saudaranya. Namun dalam pelukan ayahnya ia menjadi anak yang paling disayangi atau yang paling dibanggakan. Tambah lagi ketika Yusuf bermimpi, mimpinya menyatakan bahwa ketika mereka bersama-sama dengan saudara-saudaranya mengumpulkan gandum di ladang, lalu berkas-berkas gandum saudara-saudaranya tiba-tiba bangkit dan bertegak berdiri, lalu berkas saudaranya itu datang mengelilingi dan sujud kepada berkas Yusuf. Ini mimpi yang semakin membuat jarak antara saudara-saudaranya semakin jauh dan menambah dendam dan kemarahan bagi saudara-saudaranya. Mengapa? Karena rupanya mimpi ini ditafsirkan bahwa saudara-saudaranya akan menjadi hamba atau orang-orang yang akan tunduk kepada Yusuf sebagai seorang adiknya. Dan seterusnya mimpi yang kedua rupanya sampai orang tuanya pun merasa heran dan tidak masuk akal mengapa ia memimpikan demikian, karena sampai kepada matahari dan bulan yang adalah simbol dari ayah ibunya, bahkan ke-11 bintang juga sujud menyembah kepada Yusuf. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, walaupun demikian, mimpi bagi Yusuf ia pahami sebagai suatu isyarat Allah atau suatu nubuatan Allah yang dijanjikan dalam dirinya, yang ia yakini dan ia percaya itu pasti terwujud. Sehingga
dalam usaha untuk meraih atau mewujudkan mimpi itu menjadi kenyataan, rupanya Yusuf di sini menjalaninya dan ingin meraihnya bukan dengan suatu usaha yang mudah. Bayangkan kalau Anda atau saya ingin meraih mimpi itu dalam status sebagai seorang bungsu, mana mungkin ia menjadi pemimpin dalam kalangan keluarga yang masih banyak kakak. Tentu dalam diri sendiri Yusuf memiliki tantangan yang sangat besar, tapi itu bukan menjadi penghalang dan masalah baginya untuk dapat meraih mimpi itu menjadi kenyataan. Hal kedua, tantangan paling berat yang ia hadapi datang dari kalangan keluarga atau saudara-saudaranya sendiri. Ia bukan cuma dikucilkan atau dibenci oleh saudara-saudaranya, bahkan ia dianiaya atau dirancang untuk dibunuh. Namun hal itu bukan menjadi penghalang bagi Yusuf untuk meraih impian atau cita-citanya menjadi kenyataan. Ditambah lagi ayahnya pun dan ibunya tidak meyakini bahwa mimpinya itu adalah sebuah ilham dari Allah atau sebuah inisiatif Allah yang ia hendak nyatakan melalui dirinya. Nah, sehingga memang kalau dipikir secara akal logika manusia, ketika orang tua tidak mendapat, dari orang tua sendiri kita tidak mendapat restu dari cita-cita kita, itu suatu penghalang yang paling besar dan paling sulit. Namun itu bukan masalah bagi Yusuf. Ia tetap menjalani cita-cita dan mimpinya dan ia ingin meraihnya. Ketika kita membaca terus lanjutan cerita Yusuf, ia pun menjalani jalan hidupnya, sempat menjadi seorang budak yang sama nilainya dengan barang yang diperjualbelikan. Ia juga sempat menjadi seorang yang difitnah, akhirnya menjadi seorang narapidana yang harus dijebloskan ke penjara. Tapi itu bukanlah menjadi sebuah penghalang baginya untuk kendor dari semangatnya meraih dan ingin mimpi itu jadi kenyataan. Ia tetap taat dan setia kepada Allah. Ia tetap berpegang teguh pada kebenaran dan meyakini bahwa suatu saat nanti mimpi itu pasti jadi kenyataan. Karena mimpi itu bersumber dari Allah. Atau peristiwa mimpi yang dialaminya itu ia yakini adalah sebuah inisiatif Allah yang ingin terjadi dan dialami langsung oleh Yusuf. Namun ia harus melalui proses yang sulit dan panjang. Dan pada akhirnya karena ketekunan dan kesetiaan Yusuf pada Tuhan, ia tetap setia, berlaku benar dan taat kepada Tuhan. Akhirnya mimpi itu kenyataan ketika ia menjadi penguasa di Mesir melalui berbagai tantangan hidup. Terjadi kelaparan di tanah Kanaan dan saudara-saudaranya, ayah ibunya pindah ke Mesir mendapatkan makanan. Disitulah mimpi ini menjadi kenyataan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan saat ini datang ke tengah-tengah kita
menolong dan memberi semangat bagi kita, khususnya bagi para generasi muda, untuk memiliki mimpi yang besar. Jangan karena status kita petani atau anak miskin atau status kita rendah, lalu kita kurang semangat dalam memimpikan atau memiliki impian yang besar. Melalui dorongan firman Tuhan saat ini, marilah kita bermimpi atau memiliki impian yang besar dan yakini bahwa seperti Allah menyertai Yusuf, demikian pun Ia menyertai anak-anakku sekolah minggu, menyertai anak-anakku remaja, Bapak Ibu yang boleh hadir saat ini dalam impian yang kita cita-citakan. Percayalah, ketika kita tetap hidup menyandarkan segala cita-cita dan harapan kita kepada Allah, setiap impian kita itu akan menjadi kenyataan di masa mendatang. Sekalipun bagi Allah kita harus melewati banyak proses, tapi percayalah, proses itu bukan menjadi suatu penghalang bagi kita untuk meraih cita-cita, tetapi proses itu adalah cara Tuhan untuk lebih memperkuat dan memperkokoh iman kita dalam meraih mimpi menjadi kenyataan. Amin, firman Tuhan.